Puji Tuhan, haleluya. Berjumpa lagi dalam renungan firman Tuhan, Yesus Jawaban. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pembelaan-Mu. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu dan berkat-berkat-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Saat ini kami sangat bersyukur karena diberikan waktu dan kesempatan untuk kembali mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan saat ini saya berikan tema orang sederhana yang rendah hati. Saudara, Natal selalu mengingatkan kita bahwa Allah memiliki cara yang berbeda dari manusia. Ketika raja di atas segala raja lahir ke dunia, kabar besar itu tidak pertama kali disampaikan kepada raja-raja, imam-imam, atau orang-orang terpandang. Alkitab justru mencatat, malaikat justru datang kepada para gembala, kelompok yang rendah secara sosial, sering dianggap tidak penting dan tinggal jauh dari keramaian kota. Tentu ini menjadi pertanyaan penting. Mengapa gembala yang pertama kali menerima kabar baik itu? Apa makna rohani dan teladannya bagi setiap kita? 1. Gembala dipilih karena mewakili orang sederhana yang rendah hati. Dalam budaya Yahudi, gembala bukanlah orang terhormat. Mereka dianggap kelas bawah, bahkan sering dipandang tidak layak masuk ke bait Allah karena pekerjaan mereka membuat tangan kotor dan dianggap najis. Tetapi kepada mereka lah Allah mengirim malaikat dengan berita keselamatan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat Allah menyatakan dirinya kepada orang yang mau merendahkan hati, bukan yang merasa sudah suci, kuat atau penting. Yesus lahir bagi setiap orang, tetapi hanya hati yang sederhana dan rendah yang mudah menerima Dia. Teladan bagi setiap kita. Hidup tidak perlu menunggu sempurna untuk datang kepada Tuhan. Kerendahan hati membuka pintu wahyu dan berkat Tuhan. Tuhan memakai orang biasa untuk rencana luar biasa. 2. Gembala adalah simbol kesetiaan dan tanggung jawab. Lukas 2 ayat 8 berkata, gembala-gembala itu tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mereka sedang bekerja. Mereka tidak tidur, tidak lalai, tetapi berjaga, menjaga apa yang dipercayakan kepada mereka. Disinilah kita bisa melihat ada prinsip-prinsip rohani yang bisa menjadi berkat dan pengajaran bagi setiap kita. A. Kerjakan tugas sehari-hari dengan setia dan jujur, sekalipun tidak dilihat orang. B. Kesetiaan dalam hal kecil membuka kesempatan mengalami karya Tuhan yang besar. C. Tuhan mencari orang yang bisa dipercaya dalam hidupnya, pekerjaannya, dan pelayanannya. 3. Gembala menggambarkan hati yang siap menerima kabar dan menyampaikannya. Setelah menerima kabar, mereka segera pergi ke Betlehem, lalu memberitakan apa yang mereka lihat dan dengar, menjadi pemberita kabar baik pertama di dunia. Lukas 2 ayat 15-17.
Dari poin ini kita bisa melihat makna rohani. A. Orang yang dekat dengan Tuhan tidak bisa diam ketika melihat karyanya. B. Setiap orang percaya dipanggil menjadi pembawa kabar baik dalam keluarga, lingkungan, dan pekerjaan. C. Kesaksian kita bisa menyentuh hati orang lain, seperti gembala menyentuh hati banyak orang. Lukas 2 ayat 18. 4. Gembala menggambarkan Yesus sendiri sebagai gembala yang baik. Allah ingin menunjukkan bahwa kerajaannya tidak dibangun oleh kekuasaan duniawi, tetapi oleh hati pengembalaan. Yohanes 10 ayat 11. Di sini kita bisa melihat beberapa poin. A. Melindungi yang lemah. B. Mencari yang tersesat. C. Memulihkan yang terluka. D. Menuntun kepada jalan keselamatan dengan menyatakan kelahirannya kepada gembala. Allah sedang berkata, inilah jati diri Mesias, gembala bagi umatnya. Teladan bagi setiap kita. A. Menjadi pribadi yang peduli, menguatkan dan membawa pemulihan bagi sesama. B. Memiliki hati melayani, bukan dilayani. C. Menjadi alat Tuhan untuk menjaga, mengarahkan, dan menguatkan orang-orang di sekitar kita. 5. Gembala menerima kabar karena mereka terbuka terhadap kehadiran Allah. Banyak orang tidak menyadari kelahiran Yesus karena sibuk dengan urusan mereka sendiri. Tetapi para gembala berjaga hati. Mereka siap menerima suara Tuhan. Di poin yang terakhir kita bisa melihat aplikasi rohani dalam kehidupan kita. A. Tuhan sering berbicara dalam keheningan ketika kita mau menyediakan waktu untuk Dia. B. Jika kita menyediakan waktu untuk berdoa, membaca firman, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan seperti para gembala. Di akhir firman Tuhan ini, sama-sama kita diingatkan bahwa gembala dipilih bukan karena mereka paling rohani, tetapi karena hati mereka siap, sederhana, setia, dan terbuka untuk diberi kepercayaan. Ketika mereka melakukan semua hal tersebut, kita bisa melihat ada kesempatan yang indah yang mereka alami. Mereka bisa berjumpa dengan bayi Yesus. Ada kesempatan yang indah yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang menolak kelahiran Yesus. Saudara, belajar dari para gembala. Milikilah hati yang baik, hati yang terbuka, hati yang selalu siap sedia ketika melihat ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk membantu banyak orang. Di sanalah Yesus akan memperhatikan setiap kita, dan pasti ada hal-hal baik yang akan kita alami di dalam setiap perjalanan iman. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya.